Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya di sidang Majelis Umum ke-80 Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejumlah isu internasional dibahas, salah satunya adalah kemerdekaan negara Palestina. Presiden Prabowo tiba di Bandar Udara Internasional John F. Kennedy, New York pada Sabtu pukul 16.50 waktu setempat. Begitu tiba, Presiden Prabowo langsung menuju lokasi tempatnya menginap di New York. Kedatangan Prabowo disambut meriah oleh para diaspora Indonesia yang telah menunggu di depan hotel tempat Presiden menginap. Presiden pun menyempatkan diri untuk menyapa mereka. Momen spesial dan akrab terjadi saat Prabowo menerima karangan bunga dari dua anak diaspora. Siapa namamu? Hatta Kurniawan. Umurmu berapa? Adriela Panjaitan, Bapak. Adriela Panjaitan. Cantik sekali. Umurnya tuh katanya. Rencananya, Presiden Prabowo akan sampaikan pidato perdananya di sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Prabowo dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat. Pada tanggal 22 September, yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara pembukaan dan debat pada sidang umum tanggal 23 September. Beliau mendapatkan urutan berbicara yang ketiga setelah Brasil dan Amerika Serikat. Kemudian nanti juga akan ada beberapa agenda pertemuan di New York. Ini menjadi momen bersejarah karena untuk pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir, seorang Presiden RI hadir langsung dan berbicara dalam forum bergengsi ini. Pemirsa, dilarang Mendikdasmen, pemerintah kota Solo justru meluncurkan ekstrakurikuler game Roblox untuk pelajar SMP. Diskusinya kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Prime. Pemirsa, lama tidak ada kabar politisi Nasdem Ahmad Sahroni kembali muncul dalam acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia atau IMI. Selain sambutan, Sahroni juga berikan pesan khusus kepada calon Ketua Umum IMI Moreno Suprapto. 2020-2025. Setelah sekian lama hilang, Ahmad Sahroni muncul di acara Musyawarah Nasional Ikatan Motor Indonesia. Sahroni muncul secara daring dan menyampaikan sambutan. Sahroni sampaikan pesan khusus kepada jajaran pengurus IMI hingga calon ketua umum. Karena tidak bisa hadir secara langsung dan mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya harap Bapak Moreno yang saya banggakan menjadi ketua umum yang akan datang makin hebat, makin luar biasa, dan tentunya IMI menjadi hebat, yang super hebat. Meski muncul di acara IMI, keberadaan Sahroni saat ini masih belum diketahui. Sebelumnya Sahroni menghilang setelah rumahnya di kawasan Tanjung Priok dijarah massa. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita lanjut ke informasi berikutnya, pemirsa. Sidang gugatan perdata senilai 125 triliun terhadap Gibran Rakabuming Raka dilanjut ke tahap mediasi. Mediasi digelar pada 29 September mendatang. Sunoto ditunjuk oleh penggugat dan tergugat sebagai hakim mediator untuk memandu mediasi antara Subhan Palal dengan kuasa hukum Gibran Rakabuming Raka. Mediasi ini dilakukan sebelum proses sidang gugatan dilanjutkan. Majelis hakim akan melanjutkan sidang setelah mendapat laporan dari hakim mediator.
Sementara itu, kuasa hukum Gibran akan bertanya kepada Gibran apakah bersedia hadir pada proses mediasi yang akan digelar pada 29 September mendatang. Langsung ya Pak, ini karena datang langsung apa gimana Pak? Nanti akan kami tanyakan, karena ini baru diputuskan mediasi tanggal 29. Apakah beliau akan datang atau tidak nanti akan kami tanyakan. Nanti kalau tidak datang, berarti akan ada surat kuasa istimewa. Gugatan perkara perdata ini diajukan oleh Subhan Palal yang mempersoalkan syarat ijazah Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, ijazah Gibran dari luar negeri tidak memenuhi persyaratan sebagai cawapres. Subhan pun menggugat Gibran senilai 125 triliun rupiah. Dari Jakarta, tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, Jaksa Pengacara Negara JPN tidak lagi mendampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam hadapi gugatan perdata 125 triliun rupiah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut digugat atas sekolahnya di jenjang SMA yang tidak lulus di Indonesia. Kejaksaan Agung menjelaskan alasan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi pakai Jaksa Pengacara Negara untuk menghadapi gugatan syarat dokumen pencalonan Wapres saat pemilihan Presiden 2024 lalu. Menurut Kapus Penkum Kejaksaan Agung RI Anang Supriyatna, kasus yang menyeret Gibran merupakan ranah pribadi bukan sebagai Wakil Presiden RI. Memang pada saat itu permohonan gugatan terhadap Pak Gibran selaku Wapres itu ditujukan, dikirimkan surat itu ke Sekretariat Wapres. Tentunya apabila itu terkait dengan Sekretariat Wapres itu kan institusi negara. Maka pada saat itu ada permohonan untuk diwakili oleh JPN. Kemudian atas syarat kuasa khusus maka JPN bisa hadir di persidangan. Nah, pada saat hadir di persidangan dinyatakan oleh pemohon bahwa yang bersangkutan gugatan bukan atas nama jabatan atau institusi tapi atas nama pribadi meminta. Majelis Hakim berpendapat bahwa karena ini sifatnya gugatan pribadi, dianggap kejaksaan Jaksa Pengacara Negara tidak mempunyai legal standing. Nah, dari itulah kemudian berikutnya kita sudah laporkan, maka sidang berikutnya yang menjadi penasihat hukum adalah bukan dari kejaksaan. Sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Gibran diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara. Namun Subhan selaku penggugat mempersoalkan penggunaan Jaksa Pengacara Negara. Ia berdalih gugatan kepada Gibran merupakan gugatan pribadi bukan sebagai Wapres. Tim Liputan iNews melaporkan.